Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lepas masker ya, Nak. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk memeriksa kerapian dan juga kebersihan kelas. Untuk yang laki-lakinya, yang babynya belum dimasukkan, mohon untuk dimasukkan terlebih dahulu. Pacunya sudah dipakai. Oke, adakah sampah di kolong meja atau kursi kalian? Kalau ada, diambil sampahnya. Silakan. Jadinya udah dikasih. Sudah siap belajar? Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu. Apakah tadi malam ada yang belajar ekonomi? Siapa? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tinggi. Alhamdulillah. Oke, Arya, belajar apa Arya tadi malam? Ini tentang kerjasama negara antar negara. Oke, bagus. Belajar handphone. Belajar dengan Yang nggak belajar sini siapa? Aku ya? Aku nggak belajar. Baca doang dikit. Baca apa? Oke, sebelum kita mulai belajar ekonomi hari ini, kita berdoa dulu. Untuk hari ini, yang memimpin doa perempuan, ya, Ibu ingin Sanju. Silakan untuk memimpin doa untuk mengawali pelajaran ekonomi hari ini, Sanju. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran ekonomi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita menyanyikan lagu Masalah Bayangkari untuk dirijennya dari baris sini, Sita. Oke. Silakan Sita. Semuanya berdiri ya, Nak. Semangat ya. Nyanyinya semangat. 1, 2, 3. Putra putri Kemala Bayangkari, bangun serentak, pandanglah ke depan, tegakkan langkahmu, kejar cita-citamu, nasib bangsa ada di pundakmu. Di sini dibina dan dibimbingnya manusia cerdas, tampil berwibawa, manusia kesatria takkan pernah lelah, berantas semua kebodohan. Oke, boleh dulu. Makasih ya. Oke. Kita yel-yel dulu ya untuk membangkitkan semangat belajar kita. Untuk yel-yelnya yang laki-laki gantian. Siapa ya? Reza, silakan Reza. Ekonomi Sukses, siaplah, pasti bisa. Oke, hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada Faris. Faris kemana? OSIS Bu. Osis. Webinar ya? Oke, siapa lagi? Ada. Hati kemana? Isi. Di satu lagi? Afnida. Afnida. Afnida kemana? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita mulai belajarnya ya. Oke.
Sebelumnya itu tanya dulu, sebelum pakai kerjasama ekonomi internasional, adakah dari kalian yang masih ingat minggu lalu kita telah membahas apa, nak? Siapa bisa tunjuk tangan? Minggu lalu kita telah belajar apa? Ada yang bisa? Ada? Tentang apa? Kerjasama ekonomi internasional. Ya. Salah. Apa? Lagi belajar apa kemarin minggu lalu? Ya, beda. Tentang pajak, ya, tentang perpajakan. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu ada 4, ya. Kalian bisa lihat di slide ini. Oke, yang pertama, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian kerjasama ekonomi internasional dengan benar. Kemudian, yang kedua, melalui pengamatan pada video pembelajaran dan melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis manfaat kerjasama ekonomi internasional dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan pada video pembelajaran dan melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan sederhana tentang manfaat dan bentuk kerjasama ekonomi internasional dengan desain buklet dengan benar. Ya, kalian masing-masing kelompok pada boleh ke pena. Oke, namun sebelum itu, sebelum kita bahas ke materi kerjasama ekonomi internasional, silahkan kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Ya, ada 5 soal. Oke, silakan scan barcode. Yaudah, yang barcode dulu, silakan abis ini ibu kirim ke Telegram. Jadi yang nggak bisa barcode, ibu kirim ke grup Telegram. Udah yang barcode? Udah ya? Oke. Oke, sudah masuk ke grup Telegramnya ya. Silakan dikerjakan untuk pretestnya. Jangan lupa nama lengkap kalian dan nomor absennya. Kalau sudah di submit. Ada yang nggak bisa handphone? Kenapa bisa? Iya, oke. Lanjutin ya. Bisa kenapa nggak bisa? Ada lagi yang belum bisa? Harus mengerjakan ya, nak. Waktunya 5 menit ya, nak. Kalau nggak bisa nanti nyuruh teman-temannya ya.
Kamu mau belajar lagi? Lu. Atau lu yang Dua. Oh. Ya, nak. Mungkin lagi ya. Dibaca yang cermat, ya. Jangan asal-asalan. Dana, yang belum siapa? Tunjuk tangan. Ayo. Satu menit lagi. Ayo. Dana. Jadi sakit. Yang belum? Dek. Kalau sudah semua, silakan handphonenya diletakkan kembali. Jangan main handphone dulu. Oke, coba kalian perhatikan pada slide di depan ini. Oke, kalian perhatikan. Ini ada 4 gambar ya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar di depan ini? Siapa bisa tunjuk tangan? Ya, silakan berdiri. Henry ya? Apa Henry menurut kamu? Dari keempat gambar tersebut merupakan suatu kerjasama, di mana pada gambar pertama itu adalah sebuah kapal yang sedang melakukan ekspor atau impor ke negara lain. Yang kedua itu ada gambar Presiden Indonesia dan mungkin presiden di kawasan Afrika, yaitu negara Eswatini. Dan yang ketiga itu merupakan suatu kerjasama antar sebuah negara. Yang keempat itu merupakan bendera-bendera negara yang melakukan kerjasama. Oke, tepuk tangan buat Henry. Oke, mungkin yang lainnya ingin mencoba menjawab, tidak harus 4 gambar ini. Yang penting kamu tahu di antara keempat ini tentang apa sih? Ini apa sih? Yang terpikirkan di kalian itu apa? Coba selain Henry. Ya, Valerian, silakan begini. Mungkin dari tersebut itu adalah suatu kerjasama antar negara. Yang dimana kalau gambar pertama itu adalah kayak barang, misalnya Indonesia membutuhkan bahan baku dari negara lain, itu gambarnya sedang mengekspor atau mengimpor barang. Yang kedua adalah antara presiden dengan presiden yang lain yang setuju, antara bekerja sama. Yang ketiga apa ya? Mungkin untuk gambar tangan yang kayak setuju juga sih, kayak kesepakatan ya. Nah, yang keempat adalah negara-negara yang bekerja sama. Oke,
tangan bervariasi. Oke, satu orang perempuan nih, silakan. Ayo, nggak boleh malu-malu, silakan. Jangan mau kalah sama yang laki-lakinya. Nggak ada yang disalahkan, kita lagi belajar ya. Apa yang kalian lihat? Coba perhatikan. Ayo, sebelum tunjuk yang perempuan. Tadi ditanya siapa yang udah belajar, yang perempuan silahkan ibu kasih kesempatan. Kalau misalnya aktif, ibu tambahin nilai keaktifannya, ya nilai sikapnya. Oke? Jadi ibu tunjuk ya. Sanju, silakan. Berdiri Sanju. Itu gambar pertama ada sebuah kapal yang melakukan ekspor impor ke negara satu ke negara lain. Kalau yang kedua itu ada perjanjian antara presiden yang melakukan perjanjian kerjasama. Terus yang ketiga itu ada kesepakatan untuk terjalinnya sebuah kerjasama internasional, dan yang terakhir ada negara-negara yang saling melakukan kerjasama. Kayak itu kan ada negara-negara yang mungkin mereka saling melakukan kerjasama internasional. Oke, tahan buat Sanju. Mohon yang berikutnya yang perempuannya aktif ya nak, karena ibu akan nilai kalian. Oke, jawaban Henry, jawaban Valeria dan Sanju itu benar ya dengan gambar di depan ini. Ya, berkaitan dengan kerjasama. Ya, di mana kerjasama di sini ada benderanya ya, antara negara satu dengan negara lain. Dia melakukan kerjasama melalui kesepakatan. Ya, untuk ngapain? Ya, untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Ya, makanya ada perjanjiannya, ada kesepakatannya. Oke, sampai sini paham? Oke, jangan ngantuk ya. Oke, sekarang pembagian kelompok ya. Untuk kelompoknya dalam kelas ibu bentuk menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 itu ada kelompok bilateral, kemudian kelompok 2 regional, kelompok 3 multilateral, kelompok 4 internasional, dan kelompok 5 kelompok antar regional. Ya, untuk kelompok 1 ada Ahyar yang ibu tebalkan, ini berarti ketuanya ya nak. Nomor 1 Ahyar, kemudian ada Bintang, Hafiz, Hafil, Jihan, Nadia, Sanju. Kemudian kelompok 2 Aristo, Heti, Arya, Naila, Sakira, dan Zul, Rafita. Kelompok 3 Faris, Denis, Henry, Febrina, Tasya, Sela, Nabila. Ini yang nggak ada nggak apa-apa ya. Berarti Faris ketuanya diganti siapa? Henry. Oke, Henry ya. Oke, kelompok internasional Valerian, Fadil, Haikal, Andi, Nida, Prismatika, Sita. Dan kelompok terakhir antar regional ada Reza, Hakim, Farhan, Rinda, Maulidia, dan Aulia. Oke, ini ada angka-angka di sini, ada maksudnya. Jadi nanti begitu kalian diskusi kelompok, mohon kalian untuk menilai teman-temannya di kelompok kalian. Tapi tidak semuanya kalian nilai, kan kalian bertujuh atau berenam. Ya, kalau kalian di sini ibu letakkan di nomor 1, berarti kalian menilai misalnya Ahyar dan Ahyar. Ya, Ahyar berarti menilai siapa? Hafiz, kemudian Jihad dan Sanju. Ya, jadi yang ganjil sama yang ganjil, yang tidak sama yang benar. Ya, untuk 3 sampai 7 ya, itu dua-dua semua. Sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Sampai sini paham nggak cara menilai teman-temannya? Jadi nanti pada saat kalian diskusi, bikin desain booklet sambil nilai temennya. Kira-kira dia aktif nggak, bantuin nggak sih, kayak gitu. Ya. Kalau misalnya bingung, bilang aja ya. Oke, ini udah ikut nih ya. Oke, kita next ya.
Nah, di sini ada video pembelajaran. Namun sebelum ke video, Ibu mohon kalian untuk berpindah dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, sebentar ya. Di sini kelompok bilateral, ya. Di sini kelompok regional, ya. Nanti di sini buat jalan, ya. Kemudian di sini multilateral, ya. Dan di belakang itu adalah internasional dan antar regional. Ya, kemudian kalian berpindahnya mohon pelan-pelan, tidak bersuara, ya, tidak gaduh. Hati-hati laptopnya, kabel-kabel ya. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kalian cek baterai di laptopnya penuh nggak? Nah, nanti kalau misalnya mau nyolok ini, jadi kabel di situ ya, Nak. Oke, sekarang kalian menghadap ibu dulu ya. Nah, di sini oke, jadi untuk bahan ajar hari ini tentang kerjasama ekonomi internasional, ya. Nanti Ibu boleh kalian laptop. Nanti kalau nggak bisa ini kirim ke Telegram. Oke, yang pertama tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Ya, di sini juga ada tujuan dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Ya, kemudian yang kedua itu adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Ya. Oke, nanti kalian boleh baca itu pas kesempatan ya. Kemudian terkait LKPD. Nah, jadi nanti pada saat diskusi kelompok, kalian menilai satu orang itu menilai dua temannya dalam sekelompoknya. Yang tadi Ibu bilang, ya jangan lupa nanti kalian nilai. Selesai pelajaran Ibu, kamu kirim ke Ibu lewat Japri, ya Japri Telegram. Oke, apa aja yang dinilai? Yang pertama itu adalah kegiatan diskusi atau sikap. Oke, jadi pada saat berdiskusi, Ibu akan menilai bagaimana kerjasamanya, ya. Kemudian proaktif, kemudian kebenaran konsep, santun, toleran, komunikatif, kreatif, nah itu dinilai dengan Bu Ayu. Selanjutnya, ini penilaian antar teman yang tadi Ibu bilang. Nama teman yang dinilai, siapa tadi Akhir? 3 orang?
Oke, nama penilainya siapa? Arya, pakai nama lengkap ya. Oke, nanti kamu nilai teman kamu gimana? Ya. Di sini kalau misalnya dalam mengerjakan tugas dia gimana? Memberikan ide nggak? Ya ikut membantu bikin buklet nggak? Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Nah, terkait LKPD ya, kalian bikin project buklet yang dinilai apa saja? Nah ini. Ya, yang dinilai itu adalah isi teks, desain, tujuan penyampaian pesan, dan penyajiannya. Ini penilaiannya ya. Nanti kalian bikin bukletnya sekreatif mungkin. Nah. Oke, satu lagi. Bentar. Itu ya. Oh ya udah nak. Lupa. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya itu adalah menyimak video. Oke, jadi kalian menyimak video. Ya, yang kalian lihat adalah isi videonya, bukan duainnya ya. Awalnya kalau kelihatan pakai masker ya. Oke, jadi kalian menyimak video, nanti ibu skip dan ibu tunjuk secara acak ya. Ya, kelompok bilateral, apa yang sudah kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Nanti. Jadi kalian jangan cuma nonton sama aja, tapi ternyata nggak tahu ya. Mungkin pikirannya lagi kemana-mana. Siapa tuh? Nggak ada ya di sini nggak ada. Ya. Please ya pena maksudnya ya. Oke. Kayaknya kalau duduk kayak miring gitu badan kamu sakit. Tarik ke depan dulu. Yang relax ya kan? Ya, jangan ngandelin temennya ya. Oke, kalian semua. Kalau menyaksikan kegiatan kayak tidak hanya meliputi arus modern dan desa dalam lain saja, tapi juga arus barang dan desa yang mengapau. Dengan kata lain, tidak ada satu yang mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak tergantung kepada orang. Perkembangan yang terjadi dalam ekonomi dunia berlangsung semakin cepat dan sulit diperkirakan. Sejalan dengan semakin banyaknya kemajuan yang dilakukan teknologi. Dalam lingkup paling luas, kerjasama antar manusia mencakup pengertian kerjasama antar negara. Adanya kerjasama ekonomi antara negara membawa dampak yang karena masing-masing negara yang mengadakan kerjasama menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi antar negara. Pengertian kerjasama ekonomi kerjasama yang dilakukan atau dengan menghadapi keadaan yang saling membutuhkan bidang negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional pada umumnya karena adanya perbatasan kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, iklim masing-masing negara, dan perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Oke, udah jadi pantengin aja ya. Oke, Ibu ingin dengar kelompok antar-regional. Ya. Silakan apa yang sudah kalian dapatkan dari tayangan video tersebut. Siapa yang mau
mencoba jawab dari kelompok antar regional. Ya. Rinda ya. Jadi pengertian kerjasama internasional adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan antara negara satu dengan negara lain melalui kesepakatan bersama dengan adanya keadilan serta adanya keuntungan di bidang ekonomi. Oke, bagus. Tangan buat Rinda. Kelompok antar regional sudah. Selanjutnya kelompok multilateral. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba jawab perwakilannya? Ya. Nabila, maksudnya. Jadi ada pengertian tentang kerjasama internasional. Di sini pengertian dari kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara yang lain dengan adanya kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tersebut yang dikarenakan adanya kekurangan dari negara tersebut yang didasari dari perbedaan geografis dan suatu negara tersebut. Tangan. Oke, masih tentang kerjasama, namun yang sekarang itu adalah tentang manfaat ya. Silakan kalian simak lagi videonya. Manfaat kerjasama antara lain. Yang pertama, kemajuan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor barang Indonesia. Yang kedua, menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan, dan kreativitas. Yang ketiga, menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat, pemeliharaan pendekatan bahan baku dan bahan penolong proses produksi. Yang kelima, membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masifnya modal asing. Yang ketujuh, Indonesia mempunyai kesempatan untuk lebih banyak pengetahuan dan teknologi dari dunia. Yang kedelapan, negara dapat mengimpor barang-barang yang akan mahal apabila diproduksi sendiri. Dan yang kesembilan, dapat memperkuat daya tawar dan produksi Indonesia di dunia internasional. Oke, ada berapa manfaat tadi nak? Ya. Oke, sekarang gantian. Tadi udah kelompok multilateral sama antar regional. Oke, ibu mau dengar kelompok bilateral. Silakan tentang manfaat apa yang sudah kamu jabarkan. Yang pertama, kemajuan perekonomian seperti ekspor dan impor barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kemampuan, kecerdasan dan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menekan harga per unit produksi. Yang keempat, kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi. Yang kelima, membuka lapangan kerja baru untuk menekan pengangguran. Yang keenam, Indonesia akan berkembang apabila karena adanya bantuan dari modal asing. Yang ketujuh, negara bisa mengimpor dari negara luar apabila diproduksi sendiri akan mahal. Itu saya sangat lengkap ya. Satu lagi, kelompok internasional. Silakan. Materinya. Dari video tersebut manfaatnya yaitu adalah pertama meningkatkan memajukan perekonomian seperti yang kita lihat, yaitu ada ekspor dan impor barang jasa. Yang kedua itu menuntut para pekerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kreativitasnya. Dan yang ketiga itu meningkatkan
harga pokok per unit produksi, dan yang keempat itu membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran, dan yang kelima Indonesia dapat menyimpan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju. Tangan untuk kalian. Oke, dari ke-964 tersebut ada 2 poin yang penting ya. Yang pertama itu adalah menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, kemudian ada lagi keterampilan dan kreativitas. Jadi kalian inilah harapan-harapan bangsa negara ini agar kalian menjadi orang yang berguna. Ya. Di situ kalian harus bisa kreatif, ya kan? Kemudian supaya kalian menjadi tenaga kerja yang baik. Jangan sampai kalian menjadi pengangguran. Kalau kalian menjadi pengangguran, berarti gimana hidupnya? Sejahtera nggak? Mau hidupnya tidak sejahtera? Pasti semuanya berharap hidupnya akan sejahtera. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi satu lagi ya, Nak. Yaitu tentang bentuk-bentuk manfaat. Sorry, maaf. Nah, selanjutnya bentuk kerjasama ekonomi. Berdasarkan jumlah negara yang memiliki kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi 2, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara 2 negara. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Sebagai contoh, ASEAN, Uni Eropa, ILO, dan OPEC. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah. Contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Yang kedua, kerjasama ekonomi interregional adalah kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lain. Contohnya kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan di beberapa negara yang mencakup wilayah negara-negara di dunia. Contohnya OPEC dan ILO. Oke. Ya. Oke, untuk yang bentuk-bentuk yang bersedia untuk tunjuk tangan untuk menjawab, dipersilakan. Wih, kelompok internasional ya. Oke, silakan Valerian. Jadi bentuk itu ada bilateral dan multilateral. Bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara, contohnya yaitu Indonesia dan Tiongkok, Indonesia dan Rusia. Terus ada multilateral, itu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara, contohnya ASEAN, Uni Eropa, ILO, dan OPEC. Nah, berdasarkan geografis ada 3, yaitu regional yang kerjasama yang dilakukan oleh satu kawasan, contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Kalau interregional itu ada kerjasama yang dilakukan oleh satu kawasan dengan kawasan lain, contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang terakhir internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara yang ada di dunia, contohnya OPEC dan ILO. Oke, sangat bagus Valerian. Tangan. Untuk bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ya itu tadi terbagi-bagi. Yang pertama itu dilihat dari jumlah negara yang terlibat, terbagi menjadi 2, yaitu bilateral dan multilateral. Bilateral itu berarti kerjasama antara 2
Kalau multilateral Dua. lebih dari 2 negara atau kemudian yang berikutnya itu dilihat berdasarkan letak geografis, terbagi menjadi 2, regional dan interregional. Kalau regional berarti dia kerjasamanya ya, hanya satu kawasan tertentu ya, itu contohnya ada ASEAN ya, ada Uni Eropa, dan satu lagi itu adalah interregional atau antarregional. Berarti dia kawasan satu dengan kawasan lain. Sampai sini paham terkait pengertian, manfaat, dan bentuk sudah paham? Oke. Sekarang kalian diskusi kelompok ya. Selanjutnya, ya silakan kalian boleh bantu bahan ajarnya. Ya. Perwakilan kelompok juga boleh. Semuanya lebih baik. Ya nak? Ya, handphonenya buat kepentingan belajar ya nak. Jangan jadikan nama-namanya ya Pak. Oke. Ibu jelasin LKPD dulu ya. Nah ini, ya jadi tadi ngapain Bu? Kita kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok bilateral, regional, multilateral, internasional, dan antarregional. Ya kalau bilateral itu, ya semuanya sama di nomor 1 itu. Ibu harap kalian membuat desain buklet terkait bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Untuk kelompok bilateral, yang nomor 1-nya itu adalah Indonesia dan Jepang kerjasama dalam mengembangkan industri otomotif. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok regional. Ya, itu Indonesia dan Malaysia kerjasama dalam pemanfaatan dan pengembangan tenaga kerja. Kelompok 3 nomor 1-nya itu Indonesia dan Jerman kerjasama dalam pengembangan industri pesawat terbang. Ya. Selanjutnya kelompok 4 yang belakangnya ya. Nomor 1-nya ngapain? Nah ini Indonesia dan China kerjasama dalam pengembangan kereta cepat. Untuk kelompok terakhir antarregional ya, Indonesia dan Amerika kerjasama dalam pengembangan alutsista persenjataan. Jadi kalian untuk nomor 1-nya membuat bukletnya terkait artikel yang ibu cantumkan linknya di sini, biar kalian pembahasannya tidak melebar-lebar ya. Maksudnya berkaitan dengan yang ibu maksud kayak gitu. Jadi tolong kalian bikin bukletnya sesuai dengan artikel yang sudah ibu berikan linknya. Untuk nomor 2-nya itu kalian semua kelompok itu membuat buklet terkait 5 manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ya, boleh dari buku, boleh dari bahan ajar, boleh dari internet, terserah kelompok kalian. Ya, cari di internet. Sampai sini paham? Oke. Oke, kalau kalian sudah paham, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, ibu kasih waktu 30 menit ya untuk membuat buklet. Ya, silakan kalian berdiskusi. Mohon jangan mengandalkan satu temannya, karena ibu akan menilai keaktifan kalian ya. Oke.
Ada yang nggak boleh kok. Udah siap kan semuanya kayak gini ya. Kalau KPD ini ibu kirim ya. Nah, yang KPD ini ibu kirim ke Buteli ya. Ibu kirim lembar penilaian temannya ya nak. Jangan lupa temannya dinilai nanti dikumpulin ya. Lewat telegram ibu. Ya, ya, Kalau tadi saya ini nggak masuk, berarti ini nggak usah dinilai. ya. Ini aja kosongin. Ya. Nanti izin ya. Ayo aja ngomong. Udah LKPD-nya, bahan ajarnya udah ibu share ke telegram kamu sama tadi penilaian antar teman ya nak. Nanti ini dicek nah, perfect dah. Dicek aja. Kamu masih dinilai satu. Nah, tadi teman kamu ada yang nanya, yang nilai temennya gimana? Pakai kata checklist ya. Kamu masih nilai satu atau dua?
supaya sama ya, kompak. Nah, jadi tolong tulisnya kalau ketiknya kelompok bilateral 1 underscore 11 IPS 3. Kalau misalnya multilateral berarti kelompok multilateral 3 underscore 11 IPS 3. Waktunya 10 menit lagi. Ayo saling membantu, jangan mengandalkan satu temannya.
Jangan lupa nama anggotanya. Nama anggotanya dicantumkan. Udah selesai nak? Oke, yang udah selesai, boleh ketua kelompoknya kirim PPT-nya ya dalam bentuk PPT karena setelah ini kita presentasi ke Telegram group ya kalau penilaian ke jaringan Telegram ibu ya, sedangkan kalau PPT kelompok yang mengirimkan ketuanya ya ke Telegram grup 11 IPS 3. Silakan nak. Yang udah, yang belum itu baru kita lagi. Belum. Kalau misalnya ketuanya nggak bisa, ya dia perwakilannya nggak apa-apa. Ya. Mana yang mau dikirim? Oh iya. Mau dikirim? Tadi yang nilainya mana? Saya lupa nilai sabarnya. Kamu mau keluarganya apa Leslie? Iya. Satu aman. Satu 57. Jadi tadi. Kamu udah checklist kan untuk ini? Udah kan? Ya di grup aja biar ibu nggak keder. Ya di Telegram. Mohon masing-masing kelompok mengirimnya ke grup Telegram kelas 11 IPS 3. Jangan japri ya. Oke. Ya.
Jadi masing-masing kelompok presentasi ya cukup semuanya maju, hanya saja yang presentasi cukup 2 orang aja, kemudian yang lainnya bantu jawab pertanyaan dari teman-temannya. Dimohon kalian aktif bertanya atau memberikan komentar positif dan saran untuk temannya terkait buklet. Ya nanti kalian harus bisa menilai teman-temannya ya, jadi mohon semuanya memperhatikannya ya. Oke, karena yang kirim duluan kelompok regional, silakan kelompok regional untuk presentasi terlebih dahulu. Ayo maju pertama nak. Ini maju dorong. Semuanya yang presentasi 2, yang lainnya bantu jawab. Oke? Ayo nak, silakan. Ya, yang lain memberikan saran dan komentar ya. Boleh nanya juga boleh. Boleh. Ini ya. Yang ya. Ya, oke, waktunya habis. Silakan kalian perhatikan temennya yang sedang di depan kelompok apa? Regional, ya. Oke, yang lain mohon diperhatikan. Dah, HP-nya simpen. Tapi kalau misalnya yang masih mau ngedit, silakan jangan semuanya pegang HP, ya. Oke. Kok kayak jauh-jauh apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok regional ingin mempresentasikan tentang Indonesia dan Malaysia kerjasama dalam pemanfaatan dan pengembangan tenaga kerja. Dan sini ada daftar isi, yaitu ada pengertian kerjasama internasional, tujuan kerjasama internasional, manfaat kerjasama internasional, Indonesia dan Malaysia kerjasama tingkatkan kualitas SDM. Dan di sini kelompok-kelompoknya ada saya, Teddy Saputra. Saya Syakira Taufika, saya Rafika Munariki, saya Jurusannya. Sini kerjasama Malaysia dan Indonesia akan bagaimana? Semua Malaysia di Indonesia. Kelompok ini alami kebijakan skills development manfaat ya. Baik dari segi penanganannya bisa kolaborasi kita Harus masuk bahasa Baduna. apa Bisa tahu lagi. contohnya kayak sebenarnya data kalau tadi di Malaysia pertama ini terus tujuan kelompok seharusnya ini masih terkait hubungan mitra industri dalam implementasi SDM serta pembagian peran pemerintah dan mitra sesuai dalam pengembangan SDM di Malaysia. Katakan ini sebagai informasi kerjasama yang dihubungkan dengan Malaysia ini telah melalui pertimbangan matang karena Malaysia berhasil dalam mengimplementasikan program RT, FAN dan memiliki karakteristik yang mirip dengan keadaan di Indonesia. Oleh dari itu, pemerintah Indonesia akan melakukan komparatif studi dan belajar lebih dalam implementasi di Malaysia sebagai referensi dalam perizinan bangsa SDM dan IB di Indonesia. Di antaranya konsep skema pembiayaan skema latihan skema iuran dan dukungan regulasi serta keterlibatan semua pihak. Setelah pertemuan ini akan menentukan komparatif studi terhadap tingkat keberhasilan dan tingkat pertumbuhan. Dan di sini pembahasan kita itu ada Menteri Ketenagakerjaan atau Menakar yang terdiri serta Komite Pelatihan Vokasi Nasional melakukan pertemuan dengan
Bagi korban yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak dari Oke, Arya, Ibu Bapak Pendengar, ya kepanjangan ya. Cukup untuk presentasinya. Silakan kelompok yang ingin menanggapi dipersilakan. Kasih tahu namanya dari kelompok mana. Dipersilakan untuk berdiri. Boleh beri komentar, boleh nanya, boleh kasih saran. Silakan. Saya Bu, Ayo. Saya ketemu dulu. Farhan Bu. Farhan, ayo. Nak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Finansia dari kelompok antar regional akan memberikan komentar mengenai presentasi dan PPT tersebut. Menurut saya presentasi sudah jelas yang beranggotakan dari nomor orang yang dimaksud. Menurut saya PPT-nya itu sudah bagus dan minus kurangnya cuma ada di pembahasan aja yang terlalu banyak, jadi terlalu susah buat dipahami. Dan itu dari kelompok saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada kan satu kelompok lagi. Silakan yang mau menanggapi. Ya, Fadil ya. Silakan Fadil. Fadil dari kelompok internasional. Menurut saya PPT-nya udah bagus. Mungkin yang kurangnya hanya pembahasannya yang terlalu banyak dan suara yang mempresentasikan terlalu kecil. Oke, tepuk tangan untuk Fadil. Oke, ada yang mau nanya? Masih saran semua? Ada? Cukup? Cukup? Oke, yaudah ditutup kelompok kelompok regional. Saya Dr. Kenneth dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Terima kasih kelompok regional. Lanjut ya. Oke. Kelompok bilateral silakan maju. Yo, tanpa berlama-lama yuk. Yang lain mohon diperhatikan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang kerjasama Indonesia dan Jepang dalam pengembangan industri otomotif dan akan dipresentasikan oleh Bintang dan Rafael. Bahan ajar yang kita akan bahas adalah 1. Analisis industri otomotif Jepang, 2. Perkembangan kerjasama Jepang Indonesia dalam bidang otomotif, 3. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Jepang merupakan salah satu negara dunia yang memiliki tingkat kemajuan di perekonomian yang relatif maju. Di Indonesia, Jepang dihadapkan pada kerjasama pengembangan. Jepang juga tertarik untuk makin memperkuat kerjasama di sektor industri otomotif. Orang kerja sama teknis ini akan melibatkan berbagai institusi mitra di Jepang seperti kerjasama dengan Jogja dan Medi. Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dan terus diprioritaskan pengembangannya karena berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi Indonesia masih menjadi negara utama untuk investasi di sektor industri otomotif. Indonesia telah berhasil diekspor ke lebih dari 80 negara selama Januari sampai Oktober 2021, terdapat sebanyak 235.000 unit kendaraan CBU dan nilai sebesar 43 triliun 79.000 set CKB dengan nilai sebesar 1 triliun dan 70 juta unit komponen dengan nilai sebesar 4 triliun. Pengembangan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang akan dibacakan oleh Bintang. Eksistensi hubungan Indonesia-Jepang ternyata tidak lepas dari faktor banyaknya masyarakat yang tinggal di kedua negara sebagai komunitas transnasional.
Keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang ataupun sebaliknya mampu berperan sebagai agen of change ataupun media yang mendekatkan diri antara masyarakat kedua negara pada bidang sosial, ekonomi ataupun budaya. Keberadaan masyarakat transnasional memiliki peranan penting bagi dinamika hubungan bilateral Indonesia-Jepang. Keberadaan kelompok masyarakat ini mampu mendekatkan diri antar masyarakat dengan sektor swasta ataupun masyarakat dengan elit kedua negara. Itulah sebabnya hubungan antar negara dapat berlangsung secara eksis hingga saat ini, di mana kepentingan bukan hanya menekankan pada interaksi antar pemerintah J2G, namun juga masyarakat dengan masyarakat. Manfaatnya. Oke, cukup untuk kelompok bilateral. Silakan bagi kelompok lainnya yang ingin menanggapi. Saya Bu. Ya, berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Februari dari kelompok internasional ingin menanggapi kelompok bilateral. Untuk PPT-nya udah menarik, bagus, penjelasannya dari beberapa anggota juga udah bagus, tapi ada beberapa anggota yang lain agak kurang jelas. Terima kasih. Ya, untuk Anggi. Oke, kelompok lainnya yang mau bertanya kepada kelompok bilateral dipersilahkan. Ayo, jangan malu. Mau nanya tentang Indonesia dan Jepangnya boleh. Silakan. Ayo, jangan lama, istirahat nih. Saya Bu. Ya, Reza, berdiri Reza. Saya dari kelompok antar regional yang bertanya pada kelompok bilateral. Selain pada sektor industri otomotif, Indonesia dan Jepang kerjasama di sektor apa aja? Terima kasih. Silakan yang mau jawab langsung aja. Saya mau jawab pertanyaan dari Reza. Menurut saya, sepengetahuan saya juga, Jepang dan Indonesia itu bekerja sama dalam sektor pendidikan juga, karena banyak juga orang Indonesia yang pergi ke Jepang untuk menempuh pendidikan. Ada Reza? Puas dengan jawaban thank you? Oke, ada lagi nggak selain Reza yang mau bertanya? Udah? Kalau mau nanya nggak apa-apa silakan. Iya. Nabila ya? Saya Nabila dari kelompok bilateral ingin bertanya, apa sebab hubungan kerjasama di bidang ekonomi antara Jepang dan Indonesia bisa berkembang dengan pesat? Terima kasih. Kamu boleh silakan, siapa yang mau jawab? Jawab aja sebisa kalian.
Indonesia dan Jepang itu bisa berkembang secara pesat. Menurut pemahaman saya, Indonesia dan Jepang itu bisa bekerja sama secara pesat itu karena Indonesia kan negara berkembang, sedangkan Jepang negara maju ya. Terus juga Indonesia pasti butuh hal-hal yang ada di Jepang, karena Jepang bisa memproduksi mobil atau memproduksi hal-hal otomotif. Terus karena Indonesia nggak bisa memproduksi itu, jadi Indonesia itu mengekspor hal tersebut dari Jepang. Jadinya kedua hubungan tersebut bisa bekerja sama secara besar. Gimana udah bos? Tepuk tangan betul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak menyenangkan, tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok bilateral dan regional sudah maju ya. Sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian semua, bagaimana perasaan kalian atau pengalaman kalian terkait pembuatan buklet yang tadi telah Ibu tugaskan seperti itu. Silakan yang mau berkomentar. Ya, Valerian. Rasanya sih Jangan rasa. rasanya dulu kayak kita biasanya presentasi menggunakan kanva doang, ini yang bukan buat presentasi doang, tapi ini yang pakai buku. Jadi coba tangan baru lah. Tangan ke Valerian. Ada lagi? Satu orang lagi nggak? Ayo, masih dong. Ya, Henry. Henry, silakan. Menurut saya dengan adanya pembuatan desain buklet ini menambah wawasan saya dalam mendesain, dan juga kan ini materi kerjasama banyak yang belum kita ketahui, kayak antar regional, terus regional, itu jadi menambah pengetahuan saya di pelajaran ekonomi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya, kalian siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan yang udah kalian dapatkan terkait pelajaran ekonomi hari ini tentang kerjasama ekonomi internasional? Silahkan tunjuk tangan dan berdiri, sebutkan namanya. Dari tadi yang laki-lakinya dulu nih, yang perempuan. Ya, silahkan. Boleh laki-laki nggak apa-apa, yuk. Kesimpulan apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Reza, berdiri Reza. Yuk, yang lain dengerin Reza. Kesimpulan saya adalah sebuah negara sangat membutuhkan kerjasama antar negara, karena kerjasama antar negara itu sangat bermanfaat bagi negara antara dua negara tersebut. Tanpa adanya kerjasama antar negara, sebuah negara tidak akan bisa berkembang. Tangan dong buat Reza. Yang perempuannya mencoba apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, Sita, silakan. Jadi kesimpulannya ini saya jadi mengetahui apa itu kerjasama internasional. Saya juga jadi mengetahui bentuk-bentuk dari kerjasama internasional, manfaatnya. Udah kali. Oh iya. Oke, ya jadi itu untuk hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian kerjasama, lalu manfaat, dan juga bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi suatu negara itu pasti perlu dengan negara lainnya, entah itu
Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Cina dan sebagainya, yaitu perlu atau pentingnya melakukan kerjasama antara negara satu atau negara lainnya. Bahkan ada yang berdasarkan kawasan, ya kan? Kemudian antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, ya. Di situ ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ya, jangan lupa bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, ya. Tadi ada bilateral. Apa bilateral? Satu orang. Ya, akhir. Kerjasama dengan dua negara. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya Indonesia dengan Tiongkok. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Coba ada lapar ya. Oke, sekarang kalian kerjakan soal post test, ya. 5 soal kalian kerjakan. Mudah-mudahan nilainya lebih baik dari pretest tadi, ya. Jangan lupa nama lengkap, nomor absen, submit, jangan lupa. Ya, ini yang bapak udah itu mau kirim link. Ya, itu gue Pak. Nah, yang berikut udah ya. Ini yang nggak bisa berikut itu kirim ke tele. Bentar ya, proses dulu kalian. Dibaca ya kan, jangan salah-salah ya, karena ibu masukin ke buku nilai ya. Kerjain sendiri, ayo. Mau soal apa? Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ya, itu akan membacakan takbir teman kamu, ya, yang paling aktif di sini ada Valerian. Tangan dong untuk Valerian. Kemudian yang paling banyak ya. Kemudian juga Sanju. Jadi tolong kalian untuk selanjutnya ya, ketika membuat desain Wordpress, ya, jangan semua artikelnya kamu copy paste gitu. Ya, jadi kalau bisa di rangkum ya poin-poinnya saja. Ya,
Itu dari Ibu. Oke, ada yang bertanya sebelum tutup? Nggak ada, udah pada lapar ya? Oke, kita doa. Doanya yang usul, ayo fokus dulu. Oke, karena hari ini yang paling aktif antara Henry sama Valio, tadi kan yang mimpin doa udah Saju, berarti yang nutup laki-laki. Valerian atau Henry? Henry. Oke, ya udah Henry, silakan. Doanya usulnya. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran ekonomi pada pagi hari ini, ada yang baiknya kita berdoa agar dari pelajaran ekonomi kali ini bisa mendapatkan ilmu yang berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat. Jangan lupa kursinya dikembalikan atau dirapikan lagi ya nak. Terima kasih semuanya. Ini Bang Polo. Ada Ji. Siapa?